Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Anita Khairina. Kali ini kita akan belajar IPA mengenai perputaran bumi, perbedaan waktu, dan gerhana bulan dan matahari. Terjadinya siang dan malam. Matahari terbit di sebelah timur, itu disebut dengan siang hari. Sedangkan matahari akan tenggelam di sebelah barat, disebut dengan malam hari. Ini dikarenakan adanya rotasi atau putaran bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Karena gerakan ini, maka yang mendapat sinar matahari akan mengalami siang, dan bagian yang tidak mendapatkan sinar matahari akan mengalami yang namanya malam. Pengaruh rotasi bumi terhadap waktu. Dalam miniatur bumi atau disebut dengan globe, ada dua garis yang dapat dilihat. Ada garis lintang atau paralel, yaitu garis hayal yang melingkari bumi. Garis lintang ini digunakan untuk pembagian iklim. Yang kedua ada garis bujur atau median, yaitu garis hayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Ini garis bujur digunakan untuk menentukan perbedaan waktu. Peristiwa rotasi bumi. Peristiwa perputaran bumi ini memerlukan waktu 24 jam. Satu kali perputaran membentuk lingkaran 360 derajat. 1 derajat sama dengan 4 menit. Jadi setiap 1 derajat berbeda 4 menit. Jadi kalau 15 derajat selisihnya 60 menit. Indonesia sendiri memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, dan Madura, memiliki waktu lebih cepat 7 jam dari GMT. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah lebih cepat 8 jam dari GMT. GMT itu Greenwich Mean Time, yaitu standar perhitungan waktu internasional. Zona WITA atau waktu Indonesia Tengah itu yaitu Sulawesi, masuk dia Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur. Ini zonanya Maluku dan Papua. Waktunya lebih cepat 9 jam dari GMT. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi berputar mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan 365 hari. Karena ada revolusi bumi ini akan terjadi pergantian musim. Yang kedua akan terjadi yang lamanya siang dan malam, dan terakhir gerak semu tahunan matahari. Yang pertama pergantian musim. Di setiap belahan bumi utara itu akan mengalami beberapa musim. Lain di Indonesia ya. Di belahan bumi utara pada bulan Maret sampai Juni itu akan mengalami musim semi, bagian selatan akan mengalami musim gugur. Sedangkan bagian Juni sampai September, belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Sedangkan di bagian bumi selatan mengalami musim dingin. Pada bulan September sampai Desember, bagian bumi utara akan mengalami musim gugur dan bumi selatan mengalami musim semi. Pada bulan Desember sampai Maret, belahan bumi utara itu akan mengalami musim dingin, belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia panjang siang dan malam itu selalu sama sepanjang tahun, berbeda di belahan bumi utara dan bumi selatan. Kalau pada musim dingin, pada belahan bumi utara atau selatan, mereka akan mengalami malam yang panjang daripada siang hari. Dan pada musim panas, mereka akan mengalami panjang siang hari daripada malam hari. Yang ketiga ada gerak semu tahunan matahari. Di belahan bumi utara dan selatan, matahari tampak terbit di tempat yang berbeda dalam waktu tertentu sepanjang tahun. Gerak ini disebut adalah gerak matahari, gerak semu tahunan matahari.
Berikutnya, penyebab perbedaan dan jenis musim. Musim merupakan kondisi udara di suatu wilayah tertentu yang meliputi suhu udara, intensitas sinar matahari, kelembapan udara, dan aliran angin. Di sini akan menyebabkan beberapa musim. Yang pertama, musim semi, musim panas, musim gugur, musim kemarau, dan musim hujan. Gerak bulan. Satelit adalah benda yang mengorbitkan benda lain. Bulan merupakan satelit terbesar. Kala perputaran bulan sebanyak 29,5 hari. Revolusi bulan yaitu gerak perputaran bulan dalam mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Ada pengaruh adanya revolusi bulan ini, terbentuklah namanya fase bulan dan pasang surut air laut. Yang pertama, fase bulan baru. Ini bulan di mana bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Kalau bulan sabit awal, di sini bulan akan bergerak meninggalkan konjugasi. Yang ketiga, bulan separuh, di sini bulan berbentuk setengah, bulan bayangan. Yang keempat, bulan cembung. Di sini bulan berada sedikit di belakang bumi. Yang terakhir, bulan purnama. Di sini bulan diterangi matahari menghadap bumi. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana bulan ada dua, gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Sedangkan gerhana matahari ada tiga, gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Terima kasih. Demikian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.